akan memuliakan Tuhan. Silakan para jemaat bangkit berdiri. Berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pelayanan hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa buat yang memimpin firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan-Mu Tuhan. Setiap firman yang dibagikan Tuhan adalah firman yang dari Engkau Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah kata-kata yang dari Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, biarkan Roh Kudus betah dari tempat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di jemaat ini Tuhan akan mendapatkan rema yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah raya hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap tinggal Tuhan. Siap tinggal Tuhan. Amin. Bisa suara buat Tuhan. Deklarasi kemenangan Tuhan.
membukakan setiap mata yang tertutup Tuhan. Engkau yang sanggup untuk melembutkan setiap hati yang keras Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan untuk meruntuhkan setiap pengertian manusia Tuhan dan kembali kepada pengertian Engkau Tuhan. Ini yang kami tahu Tuhan, kami tidak hidup dengan apa yang kami lihat. Kami gak hidup dengan apa yang kami rasakan Tuhan, tapi kami hidup dengan janji-janji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mau sama-sama percaya kepada Engkau, mau sama-sama serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau ya Tuhan, atas kemurahan
mengucap syukur Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang akan kami muliakan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati setiap dari kami Tuhan, siap mendengarkan firman Engkau Tuhan. Mari berbicara kepada hati setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan pengertian dan dalam Tuhan akan kebenaran firman Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap dari kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, selamat pagi. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita bersyukur ya buat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan selama beberapa bulan ini sampai hari ini saudara kita masih bisa beribadah di tempat ini. Amin. Nah, bulan ini kita masih belajar mengenai bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap dari kita. Nah, saya percaya saudara bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera buat kita semua. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Amin. Amin ya. Karena apa saudara? Karena kita tahu pengharapan kita ada di tangan yang benar. Amin. Saya mau share saudara apa yang Tuhan sudah lakukan selama beberapa bulan selama masa-masa pandemi saudara. Buat saya dan keluarga ini bukan hal yang bukan hal yang mudah saudara. Ini hal yang sulit buat saya dan keluarga. Tapi saya percaya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan luar biasa saudara. Sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saya mau share saudara di Ulangan 31 ayat 8 ya. Saya bacain aja ya saudara. Kalau saudara mau catat boleh. Ulangan 31 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya saudara, yang membuat saya tetap kuat, tetap semangat sampai saat ini saudara. Dan tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap buat saya dan buat keluarga, dan saya percaya buat setiap dari kita. Nah saudara, saya mau mulai share ya saudara beberapa poin yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya percaya ini yang bisa menguatkan buat setiap dari kita juga ya. Poin yang pertama ya saudara, yang saya belajar bahwa kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal, kalau kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Amin. Nah, saya mau share sedikit saudara. Waktu saya dapat rema ini didapat waktu awal-awal bulan Maret itu saya ngajarin anak saya sekolah online waktu baru dimulai ya sekitar bulan Maret. Waktu itu belajarnya tentang pelajaran agamanya tentang Daud mengalahkan si Goliat. Nah, saya percaya setiap dari kita mungkin udah sering dengar ya ceritanya. Bahkan di sekolah minggu udah sering diulang berkali-kali. Dan saya juga udah hafal saudara ceritanya. Tapi karena kali itu saya harus ngajarin anak saya untuk dia bisa menceritakan apa yang dia baca dari firman itu. Jadi waktu itu karena saya harus membantu anak saya untuk menceritakan ulang kejadian yang cerita dari cerita Daud dan Goliat ini. Jadi saya harus baca berkali-kali saudara supaya saya ngerti banget dan saya bisa ceritain sama anak saya, dan anak saya harus bikin video waktu itu untuk menceritakan kembali gitu kan isi cerita itu. Oke. Nah, kalau saudara mau baca nanti itu di ceritanya di 1 Samuel 17 ayat 40. Ya, di situ cerita bagaimana Daud dapat mengalahkan si Goliat. Nah, dari cerita itu saudara, saya belajar yang pertama bahwa si Daud itu yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang dia tuh jauh lebih besar daripada masalah yang harus dia hadapi. Ya, jadi cerita singkatnya seperti ini saudara. Waktu itu si Daud harus menghadapi si Goliat dengan
tentang dia tuh si Goliat itu adalah panglima perangnya si bangsa Filistin. Saudara, waktu itu jadi si bangsa Filistin lagi perang sama bangsa Israel. Nah, si bangsa Filistin ini punya panglima yang besar, yang badannya besar, dan punya pasukan tentara yang hebat dan luar biasa, saudara. Dan dia saat itu mau mengalahkan bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel nggak punya panglima perang yang hebat, yang besar, yang seperti si bangsa Filistin punya, saudara. Nah, waktu itu bangsa Israel sangat ketakutan, saudara, karena saya lihat waktu itu strategi perangnya bangsa Filistin. Saya baca ini berulang-ulang, makanya saya lihat bangsa Filistin waktu itu lakukan, saudara. Dia tuh di Alkitab bisa dikatakan mencemooh bangsa Israel. Artinya apa? Dia tuh lebih banyak strategi perangnya nakut-nakutin, saudara, yang saya lihat ya. Dia ngejekin gitu, dia mengolok-olok bangsa Israel. Kira-kira seperti ini versinya saya. Mungkin dia tanya, Tuhan kamu mana gitu? Ada nggak di antara kamu bisa nggak yang ngalahin saya gitu? Bisa nggak ngalahin saya nih, si Goliat nih mengalahin bangsa Filistin? Saya rasa nggak ada gitu kan. Mana Tuhan kamu? Mana Tuhan kamu bisa bantu kamu nggak? Mana Tuhan kamu bisa selamatin kamu nggak gitu? Jadi yang saya lihat waktu itu sebenarnya kalau si Goliat mau dia menghabisi bangsa Israel, saya rasa dengan sangat mudah ya, saudara, karena kan dia punya pasukan yang hebat, yang luar biasa. Nah, jauh banget sama si bangsa Israel. Tapi saya lihat dia nggak lakukan itu langsung, saudara. Tapi yang dilakukan adalah melemahkan iman si bangsa Israel. Yang saya lihat dia cuma mencemooh, mengejek gitu, kalau John dikasih tahu, saya bilang mencemooh, dia nggak ngerti. Dia bilang, oh maksudnya bully, katanya. Oh ya kayak gitulah, saya bilang. Jadi dia bully bangsa Israel sampai bangsa Israel ngerasa kayaknya imannya lemah, dan dia jadi kayak nggak percaya Tuhan. Dia merasa sendiri, dia merasa Tuhan mana ya, kamu nggak tolong saya, kayak gitu. Nah, itu, saudara, yang mungkin saat ini, saudara, yang iblis lakukan sama kita, saudara. Artinya gini, mungkin di masa-masa pandemi ini, saudara, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, saudara, itu yang iblis taruh di dalam hati kita saat ini. Dengan apa yang kita lihat, mungkin keadaan yang kita lihat, lingkungan yang kita lihat, segala hal yang kita alami saat ini, mungkin itu, saudara, yang melemahkan iman kita, membuat kita khawatir, takut, gak percaya lagi sama Tuhan, merasa sendiri, merasa gak sanggup, gak bisa gitu, merasa Tuhan di mana, Tuhan gak ada buat saya gitu ya. Mungkin saat ini juga yang terjadi seperti itu, saudara. Dan saya yakin itu pekerjaan iblis lah, saudara ya. Tapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar, saudara, dari masalah apapun yang harus kita hadapi. Amin. Dan saya juga belajar waktu itu, si Daud itu yakin dan percaya dia bisa mengalahkan Goliat, saudara. Walaupun waktu itu ceritanya si Raja Saul juga udah bilang sama si Daud, oke lah, katanya, saya izinkan kamu pergi ke medan perang, tapi coba tolong pakai perlengkapan senjatanya gitu kan. Si Saul bilang itu raja ini waktu saat itu, raja bangsa Israel. Tapi Daud coba pakai, saudara, coba pakai baju perangnya dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kegedean, saudara. Ternyata dia nggak bisa berjalan waktu dia pakai baju perangnya. Ya, artinya apa? Dia punya senjata perangnya sendiri, saudara, untuk melawan si Goliat. Karena apa? Dia yakin dan percaya nggak harus pakai baju seperti ini. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup gitu menolong dia untuk mengalahkan si Goliat itu, gitu kan. Dan saya juga di sini belajar bahwa Daud berani, saudara, karena dia juga percaya dan dia punya hubungan sebelumnya sama Tuhan, saudara. Dia punya hubungan yang baik sama Tuhan, artinya dia mengenal Tuhan dengan amat sangat baik. Makanya dia yakin dan percaya bahwa Tuhannya sanggup untuk menolong dia, gitu ya. Dan luar biasanya kali itu benar-benar Daud dengan dengan perlengkapan senjata yang nggak masuk di akal ya, saudara ya. Cuman pakai batu, saudara, dan yang buat ketapel ya. Dia cuma pakai itu untuk melawan si Goliat. Tapi saya percaya bukan alat yang sederhana, tapi Tuhan yang luar biasa ya, saudara ya, yang lakukan mujizat gitu loh waktu itu, dan membuat memberikan kekuatan buat si Daud juga berani, saudara ya, mengalahkan si Goliat. Amin. Jadi singkat cerita, Daud berhasil mengalahkan Goliat karena dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhannya dia lebih besar daripada si Goliat dan pasukannya itu. Amin. Ya, oke. Hal yang kedua ya, saudara, yang saya belajar juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Tadi yang pertama kita belajar bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Yang kedua saudara, selama kita menjadi anak Tuhan saudara, selama kita mengenal Tuhan, saya percaya setiap dari kita percaya namanya mujizat. Amin. Ya, hidup kita aja udah mujizat saudara. Kita bisa bernafas sekarang aja udah mujizat. Kita bisa sehat sekarang udah mujizat Tuhan ya saudara. Dan yang kedua saudara, saya belajar bahwa mujizat itu nyata saudara. Ya, mujizat itu nggak terjadi pada waktu zaman dulu aja, maksudnya dalam zaman-zaman perjanjian lama aja saudara. Dan mujizat itu nggak terjadi cuma buat oh si A, si B, oh katanya, oh dia begini. Tapi mujizat itu terjadi juga bisa buat kita saudara, buat setiap dari kita, buat saya, buat setiap dari kita di tempat ini. Amin. Nah, saya percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala mujizat. Amin. Dan Dia dapat melakukan mujizat kapanpun Dia mau. Ya, amin. Dari zaman perjanjian lama sampai dengan hari ini Dia tetap Tuhan yang sama. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan yang menolong Abraham, Ishak, Yakub, Petrus, Paulus, Daud, zaman itu adalah Tuhan yang sama juga saudara, yang menolong kita saat ini. Amin. Dia juga Tuhan yang sama yang menjaga kita, menyertai kita dan membimbing kita sampai saat ini. Amin. Nah, saya belajar juga dari ini cerita sekolah minggu lagi ya saudara ya. Ini saya mulai hafal juga mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kalau saudara mau baca nanti di rumah ceritanya di Keluaran 14. Di situ cerita bagaimana Tuhan membawa perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, saya percaya waktu itu sebenarnya Tuhan mereka sebenarnya bisa menempuh perjalanan yang cukup pendek saudara. Gak harus 40 tahun saudara di padang gurun untuk mereka sampai ke tanah Kanaan gitu. Sebenarnya gak selama itu gitu. Cuma karena Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau nyatakan kuasanya saudara buat bangsa Israel gitu. Bahwa Tuhan, kamu gak sanggup tanpa aku gitu. Kamu gak sanggup tanpa apa-apa gitu. Tanpa aku Tuhan Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup lakukan banyak perkara buat hidup kamu gitu. Jadi yang saya lihat waktu itu, saat itu saya baca di Keluaran 14 dikatakan bahwa banyak mujizat demi mujizat sebenarnya yang Tuhan sudah lakukan buat si bangsa Israel ya. Sampai mungkin semua udah tahu juga ceritanya ya. Beberapa mujizat yang Tuhan lakukan, contohnya seperti waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Nah, mereka Tuhan lakukan mujizat membelah laut merah gitu ya. Itu kan hal yang mustahil terjadi ya saudara. Akhirnya bangsa Israel bisa lewat dan lautnya kembali normal kembali, terbelah lagi dan banyak pasukan dari Mesir mereka semua binasa gitu. Itu udah mujizat gitu. Terus yang kedua lagi, Tuhan kasih tiang api dan tiang awan buat bangsa Israel selama perjalanan mereka di sana di padang gurun. Tuhan kirimin juga mana yang dari surga, roti yang dari surga buat makan mereka saudara. Dan Tuhan kasih mujizat kasutnya mereka itu ternyata selama 40 tahun gak rusak-rusak ya saudara ya, luar biasa gitu. Gak rusak-rusak kan sepatu yang mereka pakai itu udah mujizat saudara. Tuhan kasih mujizat yang lain ternyata masih banyak saudara, mujizat demi mujizat yang Tuhan kasih selama perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tapi saudara, tetap aja saya baca ternyata bangsa Israel itu bangsa yang tegak tengkuk ya, maksudnya yang keras kepala saudara. Udah dikasih mujizat berkali-kali di depan mata, kelihatan tetap aja dia masih mengeluh, masih bersungut-sungut, masih komplain saudara sama Tuhan, masih bilang lebih enak di Mesir gitu. Nggak apa-apa sih kita jadi budak, tapi kita nggak kelaparan, lebih enak saya di sana. Nah, seperti itu saudara, coba bayangin ya, maksudnya kalau kita jadi Tuhan mungkin kita kesel gitu ya. Ini udah dikasih banyak mujizat, udah ditolong, pertolongan Tuhan luar biasa dari waktu-waktu, tapi tetap aja masih seperti itu. Nah, itu waktu saya baca itu saudara, saya belajar, saya introspeksi diri saya gitu. Mungkin saya juga suka kayak gitu, mungkin kita juga suka kayak gitu ya. Kadang mujizat yang kemarin udah Tuhan lakukan, tapi begitu kita kepentok masalah dia ini, aduh Tuhan gimana ini? Aduh Tuhan kayaknya
bisa dan gimana gitu. Nah kita mulai khawatir lagi, kita mulai nggak percaya lagi. Nanti Tuhan lakukan mujizat lagi, besok kita kepada kali masa lagi kita begitu lagi gitu ya. Saya nggak tahu dengan saudara, mudah-mudahan nggak. Tapi kalau saya kadang-kadang suka begitu gitu ya. Aduh masih aja khawatir, aduh masih aja begini. Padahal Tuhan sudah sering kali lakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita ya. Jadi ini yang Tuhan mau, bahwa kita masih tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan bisa lakukan mujizatnya. Mujizat itu sesuatu yang terjadi di luar nalar kita saudara, di luar kepikirannya kita. Tuhan bisa lakukan, amin. Nah, saya percaya sebagai anak Tuhan saudara, gak ada yang dibilang semua kebetulan saudara ya. Di dalam Tuhan saya yakin gak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan, amin. Dan bagian Tuhan yang memang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, amin. Ya, oke. Yang ketiga saudara yang saya belajar mengenai penyertaan Tuhan saat ini adalah Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, amin. Artinya apa? Ya apa yang kita punya sekarang saudara, bersyukur aja. Bersyukur untuk keluarga kita, bersyukur masih punya tempat tinggal, bersyukur masih bisa makan walaupun bukan dengan makanan yang enak lah gitu saudara. Bersyukur masih bisa makan, bersyukur masih bisa beribadah di tempat ini saudara. Bersyukur Tuhan kasih kesehatan, karena banyak orang di luar sana yang sedang sakit saat ini saudara. Dan bersyukur aja dengan apa yang ada. Dan bentuk ucapan syukur yang Tuhan mau adalah kita menghargai setiap berkat Tuhan sekecil apapun saudara. Ini saya lagi tegur sama Tuhan ya saudara. Mungkin selama ini kalau berkat yang wah gitu ya, mudah buat kita mengucap syukur gitu. Puji Tuhan, haleluya, amin gitu. Kasih ini, Tuhan berkati saya ini, Tuhan berkati saya ini. Tapi waktu kita diperhadapkan dengan sepertinya kita nggak kelihatan berkat yang Tuhan kasih apa sih, nggak ada gitu seperti tanpa kita sadari saudara. Sebenarnya berkat-berkat yang kecil Tuhan yang nggak kelihatan itu sebenarnya berkat Tuhan saudara. Dan Tuhan mau kita bersyukur saudara dengan apa yang ada yang kita miliki saat ini ya. Di Ibrani 13 ayat 5 di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, amin. Jadi firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan mau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, amin. Jadi mengucap syukurlah dengan apa yang kita punya saat ini saudara, bukan dengan apa yang kita nggak punya saudara, dengan apa yang kita punya aja sekarang gitu ya. Dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang harus diberhentikan dari pekerjaan, tapi kita masih bisa kerja. Atau tapi kita kerja mungkin dibayarnya cuma setengah saudara. Mengucap syukur masih dibayar setengah. Ya banyak di luar sana yang nggak bisa kerja. Mungkin kita nggak bisa makan seperti dulu gitu loh. Porsinya atau tapi mengucap syukur saudara masih bisa makan gitu. Itu mengucap syukurlah dengan apa yang kita punya saat ini, amin. Nah saya juga belajar satu cerita sekolah minggu juga nih saudara. Cerita Tuhan mau memberi makan 5 roti, Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya cuma dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Ini juga cerita yang luar biasa saudara. Waktu saya baca ceritanya ada di Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kalau saudara baca di situ ya, ceritanya waktu itu Tuhan sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. Dan hari itu udah mulai agak malam gitu, dan semua murid-murid itu udah mulai capek, dan pengikutnya Tuhan Yesus tuh banyak banget ya ternyata. Ya saudara ngikutin Tuhan Yesus gitu, mau dengerin Tuhan Yesus, mau dekat sama Tuhan Yesus banyak banget. Ya kira-kira 5.000 orang laki-laki gitu kalau saya baca di sini. Nah, waktu itu murid-muridnya udah bilang begini saudara sama Tuhan, Tuhan enggak, kita bubarin aja nih. Ini versinya saya saudara ya, bubarin aja, terus suruh aja mereka beli makanan sendiri gitu kan, di luar gitu, di daerah sini gitu, di kampung sini gitu. Tapi apa Tuhan Yesus lakukan? Tuhan bilang enggak, jangan, kita harus kasih makan mereka gitu kan. Terus muridnya gimana caranya gitu? Kita nggak ada gitu, apa kita harus kumpulin uang gitu sedemikian banyak supaya kita bisa beli makanan buat semua orang ini? Tuhan bilang enggak seperti itu. Tapi cara Tuhan aja ya saudara. Apa yang Tuhan suruh murid-muridnya itu lakukan? Dia bilang gini sama murid-muridnya, apa yang ada padamu saat ini? Oke, coba cek, coba periksa kamu punya apa gitu kan. Terus akhirnya ya murid-murid itu taat ya, dia cek gitu kan,
akhirnya dia bilang, aduh Tuhan, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan aja, terus gimana nih gitu. Terus Tuhan bilang, ya udah bawa sini katanya gitu. Oke, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan saudara? Tuhan cuma berdoa dan mengucap syukur, dan dengan iman saya yakin Tuhan Yesus pecah-pecahin itu roti sama ikan, pecah-pecahin, dan dia mulai bagi-bagi, cepat bagikan itu semua muridnya, bagi-bagi ke semua orang. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi saudara. Semua bisa makan kenyang saudara, dan sejumlah 5.000 orang laki-laki itu nggak termasuk anak-anak dan wanita ya saudara, itu makan kenyang semua, dan luar biasanya masih ada sisanya kan ya saudara, ya 12 bakul. Nah saya percaya saudara, Tuhan waktu itu ajarin gitu ya, mujizat terjadi juga nggak dengan yang aneh-aneh saudara, dengan apa yang ada padamu gitu ya. Jadi waktu itu yang cerita ini rema buat saya saudara. Jadi Tuhan bisa memberkati dengan berkali-kali lipat saudara, cuma dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kalau saat ini kita cuma punya segini, saya cuma punya sisa Tuhan, cuma punya sepotong, cuma punya sebagian, punya sedikit, bahkan mungkin cuma rempah-rempah yang Tuhan saya yang punya saat ini Tuhan. Tapi kita percaya saudara, di dalam Tuhan bisa lakukan yang namanya mujizat. Ya, lagu yang tadi kita nyanyi sama-sama bahwa tidak ada yang mustahil, nanti possible katanya di dalam Tuhan. Jadi saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan bisa lakukan perkara yang luar biasa, Tuhan bisa lakukan mujizat. Amin. Amin. Ya, kayak saudara, sama-sama kita belajar bahwa penyertaan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau satu hal kita percaya, nomor satu kita percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang harus kita hadapi. Dan saya percaya saudara, di dalam Tuhan saudara, kita harus punya prinsip kayak gini saudara. Masalah besar bersama Tuhan jadi kecil. Amin. Nah, masalah kecil kalau di dalam Tuhan nggak ada masalah itu. Gitu kan, buat kita itu nggak masalah. Karena apa? Karena kita bersama Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Karena tadi seperti Anda bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gitu kan? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Yang kedua, mujizat itu nyata. Dan yang ketiga, Tuhan mau adalah kita menghargai berkat Tuhan, mengucap syukur, dan mungkin lebih tepatnya bersuka cita saudara dengan apa yang kita miliki saat ini. Bukan mengeluh, bukan komplain, tapi mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki, menghargai setiap berkat yang Tuhan kasih. Amin. Amin. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita ya saudara. Ini pemeliharaan ini namanya apa? Saya mau kasih kesaksian tentang penyertaan Tuhan atas hidup kita kemarin ya. Waktu kira-kira bulan lalu ya saudara, kita kan lakukan perjalanan keluar kota, nah saudara. Waktu kita pulang saudara, padahal waktu kita mau pulang, kita udah bilang kita mau berangkat jam segini supaya kita bisa sampai di Bogor jam segini gitu kan ya. Kita berangkatnya agak siang supaya kita sampai sore, nggak terlalu malam. Oke. Nah jadi waktu kita dalam perjalanan, tiba-tiba kita lagi jalan, tiba-tiba dekat lampu merah lewat sedikit gitu, kita tiba-tiba di stop polisi gitu, ditilang saudara. Dan buat saya tuh, saya langsung lihat langsung suami saya, salah apa ya? Enggak ada yang salah gitu kan. Saya yakin sih saudara ya, kayaknya suami saya untuk melanggar peraturan kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena saya tahu banget lah dia tuh udah nggak mungkin banget gitu, dia mah taat banget lah gitu ya, nggak mungkin lah. Terus apa ya salahnya gitu? Terus tiba-tiba di stop, terus pokoknya intinya dia harus turun gitu kan, dia kasih tahu, dan ternyata salahnya kita adalah waktu lampu merah itu kita nggak bisa lurus saudara, lampu merah itu harus berhenti. Padahal itu kan pertigaan gitu, yang satu ke kanan, satu lurus. Nah buat saya kan di sini kalau misalnya kita mau lurus kan kita nggak usah berhenti ya, mestinya terus aja gitu. Kecuali yang mau ke kanan, memang ada lampu merah kita harus berhenti karena mau ke kanan. Tapi ternyata di situ di kota itu ternyata nggak begitu saudara, peraturannya tetap aja mau lurus mungkin kalau ada lampu merah mesti berhenti gitu ya, kira-kira seperti itu. Oh kayak gitu ya, udah saya udah mulai kesel gitu ya, rasanya ini mah cari gara-gara nih perasaan saya gitu ya. Terus sebenarnya dalam hati udah mulai ngedumel, udah mulai kesel, ini mah bikin lama-lamain aja nih gitu. Dan memang cukup lama saudara untuk dia dipanggil ke pos gitu kan ya. Udah mulai lama, terus aduh 5 menit, 10 menit, wah gawatnya gimana nih, saya bilang aduh, makanya ini di kota orang lain ya, maksud saya aduh gimana nanti kalau, tapi sih kita cuma berdoa ya, anak saya yang besar aja gini, kita berdoa nanti dia takut papinya masuk ke jail katanya gitu. Jadi dia berdoa terus
ya, anak saya yang besar ya. Dia bilang, papi ditangkap polisi soalnya ya. Dia bilang, jadi dia yakin kalau ditangkap polisi nanti pasti masuk ke jail gitu. Kalau menurut anak saya yang besar. Terus dia doa, dia khawatir banget dia doa. Tapi kalau anak saya yang kecil beda saudara. Dia taunya kalau kita berhenti kita mau makan. Jadi dia langsung tanya, mami makannya mana? Katanya gitu. Terus karena setiap kali kan perjalanannya agak jauh ya, dia berhenti pasti makan kan. Kalau berhenti kita pasti mau makan. Jadi kita nggak mungkin kalau berhenti nggak makan atau ke toilet. Jadi dia bilang kita mau makan. Terus kok kakaknya udah dia bilang udah cuma itu kita harus berdoa. Tapi nanti masuk ke jail gimana? Katanya gitu. Terus dia juga tahu kalau saya nggak bisa bawa mobil yang besar saudara. Jadi kekhawatiran nanti kita pulangnya gimana? Mami nggak bisa tanya katanya gitu. Jadi aduh gitu laki-laki saudara. Tapi di situ saya juga hati saya juga khawatir saudara, khawatir banget dan sampai kesel gitu. Tuhan ini gimana? Pertama saya mau ngejar waktu gitu kan, ya pengen cepet sampai. Terus kedua saya takutnya prosesnya lama gitu kan, takutnya gimana gitu. Sampai akhirnya ayah anugerah Tuhan lah saudara, akhirnya lewat. Suami saya balik ke mobil, dia bilang ya udah, suami saya cuma bilang ucap syukur aja lah, kita bisa langsung jalan gitu kan. Kalau nggak repot katanya gitu, kita harus bayar yang di bank, kita harus istilahnya harus menunda perjalanan 1 hari lagi kan waktu itu kita pulang hari Minggu ya, jadi mesti hari Senin kita pulang saudara. Aduh gitu kan ya, jangan udah puji Tuhan aja lah, polisinya masih bisa kita titip pembayaran tilang kita gitu. Ya udah puji Tuhan gitu. Akhirnya ya mengucap syukur sambil sepanjang perjalanan saya kunci saudara. Nggak tahu juga salahnya apa. Menurut saya nggak salahnya gini, pokoknya dasar membela diri lah ya gitu. Ngoceh aja gitu ya saudara sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya kita lewatin udah sampai berapa jam kemudian, terus kita lewat tol saudara, masuk tol dan ternyata saudara kita masuk tol Cikampek ya, kalau nggak salah itu tuh pas berapa lama kita mulai ternyata di situ tuh ada kecelakaan beruntun saudara. Dan sempat ketangkep sama kamera di mobil kita saudara, bahwa itu pasti kejadiannya sekitar 5 atau 10 menit sebelum mobil kita lewat gitu lah kira-kira. Karena pas kita lewat itu pas baru kejadian tabrakan beruntun itu banyak banget ya, 6 atau 8 mobil gitu. Jadi di depan kiri ada, depan kanan ada, dan mereka tuh kayak baru kejadian belum lama dan baru minggir-minggirin mobil. Terus banyak orang-orang baru mulai keluar, ada anak kecil yang teriak nangis-nangis, ada yang udah mulai luka, pokoknya ngeri lah saudara gitu ya. Dan saya waktu saya lewat itu saudara, Tuhan ingetin saya saudara, sih katanya gitu, Tuhan tuh jagain kamu gitu, Tuhan tuh jagain kamu dan keluarga kamu gitu. Dengan kejadian sebelumnya, kejadian kita harus ditilang gitu, kayak Tuhan izinkan terjadi memang saudara gitu. Dan di situ saya baru ngeh saudara bahwa Tuhan tuh benar-benar baik ya gitu. Kalau nggak pasti kita mungkin ada salah satu dari mobil itu saudara ya. Dan saya percaya ya ini namanya penyertaan Tuhan tuh kayak gini saudara ya. Kadang-kadang nggak pernah kita pikirin, mungkin kita saat ini kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini ya, kenapa hidup saya begini, kenapa saya hidup susah begini ya Tuhan, kenapa saya lakukan ini nggak bisa. Padahal kadang-kadang saudara Tuhan tuh izinkan terjadi untuk apa? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan nantinya gitu loh. Mungkin Tuhan melakukan rencana yang besar di depan kita tanpa kita tahu gitu. Tuhan jagain kita dan melindungi kita gitu untuk ke depannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, mungkin sebulan ke depan, seminggu ke depan, setahun ke depan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan saya percaya bahwa kalau di Roma 8 yang sama-sama kita udah tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Jadi nggak usah komplain saudara dengan apa yang kita alami saat ini. Kesulitan apapun yang kita alami saat ini, satu hal kita percaya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, hidup kita di tangan Tuhan, saudara. Jadi kalau hidup kita di tangan Tuhan, jadi kita mau langkah kemana juga Tuhan, saudara. Tuhan jagain kita, saudara. Tuhan yang jagain kita kemanapun kita pergi. Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, saudara. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan, Tuhan kami Tuhan yang besar Tuhan.
Tuhan kami Tuhan yang hebat Tuhan. Tuhan kami Tuhan yang hidup Tuhan, yang sanggup menyertai kami, yang sanggup menuntun langkah hidup kami, yang sanggup menjaga kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami saat ini Tuhan tahu Tuhan bahwa hidup kami itu di tangan Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami itu ada di dalam pikiran Engkau Tuhan. Bahwa kehidupan kami itu ada di dalam hatinya Engkau Tuhan. Dan ada di dalam rencana Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Kau gak pernah membuat kami juga sendiri Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan buat kami, memberikan sukacita buat kami Tuhan, memberikan damai sejahtera yang baru buat kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami cuma berdoa Tuhan, jadikan kami umat-umat Engkau Tuhan, yang cuma taat dan setia aja Tuhan. Itu yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Taat dan setia Tuhan untuk melakukan semua perintah Engkau Tuhan. Gak usah pikir yang lain-lain Tuhan. Gak usah pikir yang repot-repot Tuhan, yang susah-susah Tuhan. Tuhan, kita mau menjalani hari-hari kami Tuhan, yang simpel, yang sederhana Tuhan. Taat dan setia Tuhan kepada Engkau Tuhan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami punya hati yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan, Engkau akan bekerja buat kami Tuhan. Engkau yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang akan menuntut setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau akan membimbing kami Tuhan. Dan Engkau yang akan juga menemani kemanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan, membuat kami lebih semangat lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Puji nama Tuhan ya, kita hari ini bisa ibadah offline lagi. Saudara, saya mau revisi kesaksian istri saya, saudara. Sebenarnya nggak 5 menit, saudara. Itu cuma beda 5 mobil di depan kita. Ya. Jadi sepanjang perjalanan itu di tol Cipali itu, entah gimana mobil pickup di depan saya itu jalannya pelan. Saya ngambil di sebelah kanan. Jadi berapa kali saya mau ke kiri, saya mau ini, tapi kok ada suara bilang tahan, gak usah diduluin. Jadi udah saya taat aja, saya di belakang mobil pickup saudara. Itu 5 mobil di depan saya saudara, terjadi tabrakan beruntun 2 jalur. Yang sebelah kiri dengan truk, yang sebelah kanan ada sekitar 6-7 mobil saudara. Dan itu cukup lumayan parah. Ya. Jadi yang saya percaya saudara, kalau kadang-kadang kita merasa pernyataan Tuhan itu nggak terlihat saudara, tapi kadang-kadang kalau kita renungkan, kita mulai berpikir detail lagi, iya ya, ternyata ini pernyataan Tuhan, bukan suatu yang wah kebetulan atau gimana saudara. Amin. Kita mau siapkan yang terbaik saudara. Kita akan kembali untuk memberikan terbaik dengan cara new normal saudara. Nanti di belakang sana disediakan kotak. Saat kita nanti keluar dari ruangan ini, saudara bisa menaruh di sana. Untuk saudara semua sudah pada menerima amplop persembahan. Ya, untuk yang belum, Asya bisa menolong untuk memberi. Ada yang belum menerima saudara? Sudah semua ya? Oke. Mari kita persiapkan saudara. Saya akan baca di 1 Tawarik 29 ayat 17. Dikatakan, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan penuh dengan sukacita. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara kita berdoa. Bapa kami, terima kasih. Kalau bulan ini Tuhan, kami boleh merasakan pernyataan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar tentang pernyataan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan.
Bahkan di saat sulit pun Tuhan Kau nggak mau meninggalkan kami Bapak. Saat ini Tuhan kami mau persiapkan yang terbaik Tuhan. Ini adalah benih kami Tuhan. Kami mau persembahkan di dalam rumah Tuhan. Tuhan kami mau berikan dengan sukacita Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan. Kau berkati usaha kami, Kau berkati pekerjaan kami Tuhan, sekolah kami, rumah tangga kami. Kau jagai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan di dalam kerajaan Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman untuk minggu ini saudara. Persembahan dan perpuluhan, kami menghimbau setiap jemaat untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan ke rekening BCA di nomor 501-575-0020 atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Ibu Linda Hartawan pada tanggal 26 Oktober, Bapak Lim Kingkung pada tanggal 26 Oktober, Stefani Karisa Diningrat pada tanggal 26 Oktober, Joel Geoffrey Hadinoto pada tanggal 26 Oktober, Ibu Rosalin Gracia pada tanggal 27 Oktober, Bapak Hendri Prasetya atau Aloy pada tanggal 27 Oktober, Taufik Ibrahim pada tanggal 27 Oktober. See you next week and God bless you. Saudara, seperti yang tadi saya bilang, bulan ini tema kita bulan penyertaan Tuhan, saudara. Ya. Kita tahu dan kita merasakan Tuhan menyertai kita bukan hanya dalam keluarga kita, bukan hanya dalam pekerjaan kita, saudara, bukan hanya dalam rumah tangga kita, tapi Tuhan juga menyertai gereja ini, saudara. Amin. Ada yang ingat bulan Oktober itu bulan apa, saudara? Hari ulang tahun jemaat ini, saudara. Amin. Yang kamu merasa sudah 30 tahun, saudara. 30 tahun, saudara. 30 tahun tuh kalau dihitung dengan ini ya, itu sebesar David, saudara. Ya, David tuh tahun 90 ya, Bu ya. Masa tahun 91, iya, lebih besar sedikit dari David. Ya, saya percaya kalau 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit, saudara. Dan saya percaya ada penyertaan Tuhan untuk jemaat ini. Ya, saya juga percaya bahwa dalam 30 tahun itu ada suka duka, saudara. Ya, ada tangis, ada sukacita, ada tantangan, ada keberhasilan, saudara. Tapi yang mau saya ajak saudara sini bahwa City Blessing itu bukan cuma milik Bu Linda, bukan milik pemimpin, saudara. City Blessing itu milik kita semua, saudara. Kita adalah City Blessing, ya. Dan kita itu adalah anggota keluarga, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan, kita anggota keluarga, ya. Dan dalam anggota keluarga itu semua nggak ada yang jadi penonton, saudara. Semua nggak ada yang jadi supporter. Ayo gitu ya. Semua punya peranannya masing-masing, saudara. Saya percaya bahwa seperti 5 jari, saudara, semua mempunyai peranan, ya. Mari sama-sama, saudara, kita dengan semangat kekeluargaan, saudara, dalam 30 tahun ini ke depan, ya, kita sama-sama saling menopang, kita sama-sama saling menguatkan, saudara, dan sama-sama kita saling bertumbuh bersama dalam jemaat ini. Amin, saudara. Ya, kita juga mendukung untuk orang tua rohani kita, Pastor Wawan dan Pastor Linda Hartawan. Boleh sebentar Pastor Linda untuk depan untuk bisa berdoa. Ada kuenya, saudara. Boleh bisa ikut. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
saudara, untuk pemimpin pelayan dan pemimpin gembala sel untuk bisa maju ke depan. Saudara jangan malu-malu saudara. Untuk pemimpin pelayanan dan pemimpin kelompok sel, boleh? Saya minta semua pemimpin pelayan, pemimpin usher, PIC usher, musik grup kan David nggak bisa di situ. PIC ushers, PIC multimedia, PIC sekolah minggu sana ya, Bapak Robi ya. Oke, PIC program 1 juta, Ibu Anas di sana juga. Oke, yang apa yang di sana? PIC gembala. Ada lagi? Kita bangkit, ya kita bangkit nari, kita bangkit semua nyanyi lagu Happy Birthday, oke? Sekali lagi. 2, 3, Happy Birthday. Setiap kami Tuhan untuk percaya bahwa bukan kami yang melakukan sesuatu hebat buat Engkau, bukan kami yang memberi energi kami, pelayanan kami buat Engkau Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa itu semua datangnya daripada Engkau. Kemampuan dan kesanggupan kami untuk bisa melayani Engkau ini datangnya dari Tuhan, dan kami tahu sampai hari ini Tuhan Kau beri kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kesanggupan untuk kami berdiri bisa ada di tengah-tengah kami. Ini juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 30 tahun penyertaan-Mu bagi City Blessing Bogor. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus semua kami mengatakan amin. Bapak yang di surga, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, berbicara mengenai penyertaan-Mu Tuhan, berbicara bagaimana kami yang tetap percaya bahwa Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mau melihat bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami menjadi orang yang selalu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, melihat hal yang baik setiap hari yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami melihat positif semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Persoalan yang kami alami bukan karena Engkau tidak menyayangi kami, atau bukan karena Engkau tidak menyertai kami. Justru karena Engkau menyertai kami Tuhan,
Kami dibiarkan melewati semua lembah, semua gunung, semua sungai harus kami seberangi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang berdoa, mengucap syukur untuk semua jemaat-Mu yang luar biasa, pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa, orang-orang yang mau berkorban Tuhan buat Engkau, orang-orang yang mau berkorban Tuhan untuk hal yang luar biasa Tuhan, hal-hal yang dari kecil Tuhan sampai hal yang terbesar ya Bapa. Mereka lakukan bukan karena manusia tetapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang tidak melihat posisi, tidak melihat keberadaan Tuhan, tapi melihat Engkau Tuhan di dalam melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, dan menutup ibadah kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa selalu menyertai setiap saudara di tempat ini. Tuhan tetap mengasihi Engkau, Tuhan tetap percaya bahwa Engkau akan bangkit dan Engkau akan bertindak. Tuhan tetap percaya ada hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan tetap percaya masa depanmu ajaib dan luar biasa. Tuhan tidak percaya bahwa rancangan yang sudah Tuhan siapkan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan itu akan berlaku sampai Engkau memanggil kami. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, semua kita mengatakan